guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku Putri Ningtyas di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku bakalan ngejelasin 5 jenis jerawat yang biasanya suka muncul di wajah. Dan juga aku bakalan ngejelasin apa sih penyebab jerawat itu bisa muncul. Selain itu, aku juga bakalan ngejelasin gimana caranya mengatasi jerawat itu. Tapi sebelumnya di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian kalau misalkan di sini tuh aku bukan seorang dokter kulit atau dokter kecantikan atau pakar kecantikan atau apapun. Di sini aku hanya ingin nge-share aja ke kalian menurut apa yang aku baca. Dan aku harap si video ini bisa bermanfaat buat kalian. Karena aku tahu pasti kalian yang lagi berjerawat sama kayak aku, sekarang aku juga lagi berjerawat, pasti kalian pengen tahu kan jenis jerawat apa sih ini tuh dan gimana sih cara ngilanginnya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum nge-subscribe YouTube channel aku, silahkan subscribe dulu YouTube channel aku, klik tombol di bawah dan klik tombol belnya supaya nanti kalian tahu kalau misalkan aku upload video lagi. Dan nanti di akhir video aku bakalan nunjukin ke kalian atau aku bakalan ngerekomendasiin ke kalian obat jerawat yang ampuh yang bisa ngilangin jerawat. So buat kalian yang penasaran, kita langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama itu ada blackhead atau apa sih, komedo. Nah, komedo itu kan ada dua ya, ada yang whitehead sama yang blackhead. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin yang blackheadnya dulu. Ternyata komedo hitam itu termasuk ke jerawat loh, jerawat yang paling ringan lah ya. Blackhead itu biasanya pori-pori kita itu tersumbat oleh sebum. Sebum itu adalah zat minyak yang menembus keluar kulit, tapi dia nggak keluar, jadi kayak nyangkut di pori-pori gitu. Itu menyebabkan sel kulit mati itu jadi melebar. Dan kenapa sih blackhead itu warnanya hitam? Nah, sebenarnya itu tuh kayak zat minyak atau sebum yang keluar tapi nggak jadi keluar, jadi kayak nyumbat di pori-pori gitu. Nah, itu tuh nanti bakalan terpapar oleh oksigen, terus terjadilah oksidasi, makanya warnanya jadi hitam. Dan itu tuh jangan dipencet, sama sekali gak boleh dipencet, karena kalau misalkan dipencet nanti itu bakalan terjadi peradangan, dimana itu tuh bakalan bikin pori-pori kita itu terbuka dan itu bakalan jadi radang. Tapi tenang aja, kalian jangan galau dengan blackhead karena kalian bisa menyiasati dengan menggunakan masker secara rutin. Kalian bisa menggunakan masker putih telur atau madu sama susu dicampur. Nah, itu tuh bagus banget buat blackhead. Kalian bisa menggunakan secara rutin. Pokoknya kalian rutin aja pakai masker kayak gitu, kayak seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Yang penting kalian rajin pakai. Seenggaknya itu tuh bisa menetralisir datangnya blackhead. Jadi kalian rajin-rajin aja pakai masker, oke? Selanjutnya ada jenis jerawat yang dinamakan dengan whitehead. Jerawat yang disebabkan oleh bercampurnya sebum atau zat minyak yang bercampur dengan sel kulit mati lalu tersumbat di pori-pori. Selain itu biasanya itu tuh disebabkan oleh bakteri. Beda dengan blackhead, biasanya blackhead kan dia kayak ada teksturnya gitu kan, kayak ada muncul di atas kulit. Nah, whitehead itu beda, dia itu kayak tetap berada di dasar kulit atau di dalam kulit, namun dia tuh menonjol ke atas. Biasanya warnanya tuh putih, kayak ada nanah-nanah gitu kecil. Dan jangan mentang-mentang jerawat itu tuh kecil, kalian jangan sekali-kali memencet jerawat itu. Karena kalau misalkan kalian pencet, itu tuh bisa jadi kita nanti infeksi bahkan sampai meradang. Nah, untuk menetralisir datangnya whitehead itu, kalian bisa menggunakan masker kayak tadi, kayak yang blackhead. Kalian bisa menggunakan masker yang putih telur itu, terus madu sama susu dicampur, atau enggak kalian bisa menggunakan lemon. Tapi lemonnya tuh bener-bener lemon ya, bukan lemon yang kayak minuman lemon gitu. Jadi kayak minuman lemon. Jadi kalian iris lemon itu yang jeruk yang kecil itu loh. Terus kalian peres, nanti kan bakalan keluar airnya tuh. Nanti kalian bikin masker aja gitu. Tapi kalian harus rajin pakainya, jangan cuma 1 kali doang. Jadi kayak kalian nentuin dalam 1 minggu tuh kalian mau pakai berapa kali. Jenis jerawat yang selanjutnya yaitu jerawat papula. Biasanya jerawat ini tuh muncul secara bergerombol dan di sekitarnya itu biasanya berwarna merah karena terjadi infeksi. Namun jerawat papula ini tidak memiliki bintik putih, kayak nggak kelihatan ada bintik-bintiknya putih, soalnya sebum sama sel kulit matinya itu masih tertanam di dalam kulit. Jerawat papula ini tuh biasanya disebabkan oleh yang tadinya jerawat komedo-komedo gitu yang kecil-kecil, tapi dia itu meradang dan akhirnya terjadilah jerawat papula. Karena jenis jerawat papula ini tuh agak sedikit susah ngilanginnya, kalau saran aku sih kalian konsultasi aja ke dokter yang udah terpercaya. Kasih tahu ke dokter itu keluhan kalian, dan nanti dokter itu tuh bakalan nyaranin ke kalian kayak produk apa yang harus dipakai sama kalian.
Lanjut ke jenis jerawat yang keempat, itu ada jerawat pustula. Jerawat pustula ini tuh biasanya disebabkan oleh bergabungnya sel kulit mati dengan zat minyak atau sebum, lalu dia itu mengundang bakteri. Nah, karena tadi bakteri udah datang, otomatis kan kulit kita terjadi infeksi kan. Karena di situ terjadi sebuah infeksi, maka keluarlah sel darah putih untuk dijadikan pertahanan melindungi kulit kita dari bakteri itu. Nah, makanya jerawat pustula itu biasanya kayak ada nanah-nanahnya gitu, kayak ada gede gitu nanah. Nah, itu tuh disebabkan nanah itu tuh adalah sisa dari sel darah putih sama sel kulit mati dan bakteri itu. Dan biasanya di sekeliling jerawat itu tuh, di sekeliling jerawat pustula itu berwarna pink karena itu terjadi peradangan atau infeksi. Untuk ngilangin jenis jerawat yang kayak gini tuh, kalau misalkan menurut aku nih ya, kalian konsultasi aja ke dokter. Soalnya jenis jerawat itu tuh tergolong jerawat yang susah untuk dihilangin. Nah, untuk jerawat yang kelima itu adalah jerawat nodul. Jerawat nodul ini tuh tergolong jerawat yang agak parah. Jerawat nodul ini tuh biasanya disebabkan oleh tersumbatnya folikel, terus terjadi infeksi, iritasi, dan peradangan. Dan biasanya jerawat ini tuh bukan menusuk, jadi kayak tumbuhnya tuh di dasar kulit, jadi agak sedikit dalam gitu. Karena terjadinya infeksi, otomatis jerawat itu tuh akan tumbuh membesar, dan biasanya kalau misalkan kita pegang itu tuh akan terasa sakit. Berbeda dengan jenis jerawat-jerawat yang lainnya, biasanya jerawat nodul ini tuh tumbuhnya tuh ke dasar kulit gitu loh, jadi agak ke dalam gitu. Jadi untuk penyembuhannya agak sedikit susah. Biasanya jerawat yang kayak gini tuh memerlukan tenaga medis, karena mengingat jerawat itu tuh tumbuhnya di bawah kulit gitu loh, jadi menusuk ke bawah kulit gitu. Nah, udah ya, tadi aku udah ngejelasin 5 jenis jerawat dan apa penyebabnya dan gimana solusinya. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi obat jerawat. Yang pertama, ada Acne Sealing Gel. Oh my god, itu bagus banget, aku pernah pakai. Dulu nih ya, aku pas SMA aku sering banget jerawatan, apalagi pas SMA kelas 1 aku sering banget jerawatan sampai merah-merah gitu, gede, pokoknya jerawat gede gitu. Aku mikir kan, aku pengen obat jerawat yang bisa ngilangin jerawat aku. Terus aku nyarilah dan aku menemukan Acne Sealing Gel, dan aku waktu ada jerawat itu aku pakai sealing gel itu, dan itu tuh bentuknya kayak gel gitu, jadi transparan, gak kelihatan sama sekali. Dan itu tuh ampuh banget. Biasanya nih ya, aku kalau misalkan ada jerawat kan suka kerasa gitu kan, kayak ada sakit-sakit gitu sebelum dia muncul. Nah, sebelum aku tidur biasanya aku suka menggunakan Acne Sealing Gel itu, digunakan kayak biasa aja, dioles gitu. Lalu nanti pas aku bangun, jerawat itu tuh udah nggak ada, dia tuh nggak jadi muncul. Dan sekarang nih ya, aku kan sekarang lagi jerawatan nih, dan aku nggak bisa ngilangin jerawat ini karena aku tuh nggak ada aknes aku udah habis, soalnya aku udah lama banget gak dapet jerawat, jadi aku nggak pakai Acnes lagi. Oke, obat yang kedua itu adalah Nuriskin Acne Series yang kayak gini. Ini tuh sama kayak gel acne gitu, tapi ini tuh lebih kayak apa ya, menghilangkan bekas jerawat. Kalau tadi kan Acne yang Sealing Gel itu dia itu ngilangin jerawat yang mau muncul, atau kalau misalkan kita infeksi jerawat kayak merah-merah gitu, itu tuh bisa diminimalisir dengan menggunakan Acne Sealing Gel itu. Kalau misalkan ini tuh dia itu lebih ke ngilangin bekas jerawat, kayak ada bopeng atau item-item gitu. Nah, itu tuh bisa dihilangin dengan menggunakan ini. Tapi kalau misalkan aku gunain ini buat jerawat yang kayak gini, yang baru muncul gini, ini tuh nggak ngefek sama sekali. Jadi ya tetap aja muncul gitu. Tapi produk ini tuh nggak terlalu ampuh kalau menurut aku, karena aku pernah pakai ini kan, kayak agak sedikit rajin juga pakainya, tapi nggak langsung kelihatan bopengnya hilang atau bekas jerawatnya itu langsung hilang. Jadi kayak ya memudar aja gitu, nggak langsung hilang semuanya, cuma agak sedikit memudar aja. Nah, kalau untuk pencuci wajahnya, aku punya rekomendasi buat kalian. Yang pertama itu adalah Pond's Acne Solution. Nah, biasanya dulu pas aku waktu pakai produk itu, abis aku cuci muka, biasanya jerawat aku tuh terasa kering dan merah-merahnya itu agak sedikit berkurang. Kalau misalkan kalian butuh yang lebih intensif lagi, kalian bisa menggunakan Acne Treatment yang banyak itu. Pokoknya di Acne itu ada banyak banget, kayak ada pencuci wajahnya, terus powder lotionnya. Aku dulu pernah pakai dan itu bagus. Terus itu tadi yang Acne Sealing Gel, Acne Roll On, pokoknya sampai bedaknya juga ada. Pokoknya kalian
searching aja, pokoknya banyak produk Agnes yang bisa merawat jerawat. Pokoknya obat jerawat itu banyak banget, kalian bisa cari di Shopee, di Indomaret, di Alfamart, di Guardian, di Watson, banyak banget. Sini aku punya tips buat kalian, pokoknya kalian tuh harus rajin banget cuci muka, karena kita nggak tahu udara di luar tuh kayak gimana, mungkin aja banyak bakteri, polusi kayak gitu, itu bisa nempel di kulit wajah, dan itu salah satunya bisa menyebabkan jerawat. Ya, sekian aja video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share video aku ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat kalian yang belum nge-subscribe YouTube channel aku, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan see you, bye-bye.